Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Tan Yun melambai, susunan pedang surgawi Hong Meng Tu di belakangnya runtuh. Segera, 11 pedang terbang atribut diubah menjadi cahaya Tao dan diserap ke dalam cincin surga dan buminya. Kemudian, Tan Yun menyapu platform dan muncul di depan Mu Mengyi. "Apakah kamu terluka parah?" Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao melihat puluhan lubang darah di tubuh Tan Yun, dan putri kedua cukup tertekan. Begitu pula Sue Zian dan Huang Fuyu. Namong seperti salju, sunyi, tetapi siapapun dapat melihat bahwa matanya menatap Tan Yun penuh dengan pemujaan. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Ketika Tan Yun menjawab, dia merasa ada yang mengawasinya. Dia perlahan menoleh dan tersenyum cerah pada Namong Yukin. "Ketika Anda tidak mengatakan apa-apa." Bersenandung, Suge Yu menatap matanya, mendengus dingin, bangkit perlahan dari tempat duduknya dan mengumumkan, "Pertempuran Sekte Abadi-Abadi untuk menjaga tantangan, lalu lanjutkan." Mendengar pidato itu, ketika mimpi Sekte Abadi-Abadi Tuoba akan dipentaskan, penggemar kekar Cheng Kun di sebelahnya memimpin dengan mengatakan, "Kakak Tuoba, biarkan aku datang dulu." Suara mendesing. Fan Cheng Kun melompat ke peron dengan cara membunuh dan dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. "Sialan, aku, penggemar, akan membiarkan nyawa teman sekelasmu menghapus rasa malumu padaku tadi malam. Aku akan menggunakan darah sesama muridmu untuk memberi penghormatan kepada kematian kakak laki-laki seniorku Ouyang." Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Rasa malu yang dibawa Tan Yun padamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mencucinya. Kamu hanya memiliki satu tujuan, yaitu pergi ke neraka dengan rasa malu." Saatmu ingin berada di atas panggung, Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Jika nyamuk dan lalat berkata kepadanya dan Huang Fuyu, dia telah memenangkan segel menelan keluarga yang kuat, tetapi dia selalu merasa bahwa kekuatannya tidak sebagus mimpi Tuoba. "Yah, jika kamu tidak mengekspos kekuatanmu untuk saat ini, pertahankan untuk berurusan dengan para murid dari Istana Peri Roh, dan biarkan adik laki-laki Huang Fu yang berbudi luhur bertemu dengan penggemar Cheng Kun." Mendengar pidato itu, Mu Mengyi membuat poin sedikit. Segera, Tan Yun menempelkan bibirnya di telinga Huang Fuyu, dan suaranya seperti sutra yang masuk ke telinganya. "Nanti, lawan dia dengan formula pedang Wangu dulu. Jika dia menampilkan segel burung walet, kamu akan..." Huang Fuyu mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya, dan bayangan itu berkedip dan menyapu ke platform tinggi. Di pavilion, Ruyan Wuji menunjukkan jari dan dengan marah menunjuk Huang Fuyu, "Penggemar Cheng Kun, kamu harus memenangkan permainan ini. Kalau tidak, sekte kami akan kalah dari Huang Fu Sengsong. Bunuh dia untuk Benzong, dan bunuh dia dengan cepat." Mendengar pidato itu, kipas Cheng Kun memotong paku dan memotong rel. "Jangan khawatir, Tuhan, murid itu akan membunuhnya dan menang." "Yah, tuanku menantikan penampilanmu." Ruyan tidak memiliki harapan yang ekstrim. Di pavilion, setelah melirik Ruyan Wuji, Xuanzong dari Dantai menatap Huang Fuyu dan berkata, "Anak perempuanku, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan orang lain, kamu..." Mendengar pidato itu, Huang Fuyu memeluk tinjunya dan menatap Xuanzong dalam Dantai. "Tuan, jangan khawatir, murid itu akan mengalahkan lawannya dan meningkatkan kekuatan sekte suci kita." "Hahaha, kamu laki-laki feminin. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengalahkanku." Ketika tawa ganas terdengar, kekuatan luar angkasa Fan Cheng Kun melonjak keluar dan menelan platform ribuan kaki di sekitarnya. Itu membuat seluruh platform tinggi membalikkan gelombang ruang transparan dalam kehampaan, yang bergelombang dan bergolak. Tampaknya itu adalah kualifikasi terbaik dari atribut ruang. Untuk sesaat, Huang Fuyu merasakan kekuatan ruang yang mengikat yang kuat, tertindas dari segala arah, dan memblokir tindakannya. Sebaliknya, Fan Cheng Kun seperti ikan di air dalam gelombang ruang transparan, dan kecepatannya 30% lebih tinggi dari kecepatannya sendiri. Membunuh.
Fan Chengkun menunjukkan keganasannya. Dia penuh dengan kekuatan spiritual. Tiba-tiba, dia menghilang di tempat. Dia muncul di ketinggian 100 kaki. Tangan kanannya berbalik dan pergelangan tangannya berputar dengan cepat. Dia menari bayangan tongkat bulat berbulu. Kemudian, tubuhnya menukik ke bawah seperti meteorit. Dia melambaikan tongkatnya dengan kekosongan retak dan memukul kepala Huang Fuyu. Kapan? Huang Fuyu tidak bisa mengelak. Ketika pergelangan tangannya yang cerah berbalik, dia melihat pedang terbang Yazun tingkat menengah dengan kekuatan kuno dan kekuatan cahaya. Ternyata dari tangannya dan diblokir dengan pedang. Bang! Bunga api memercik kemana-mana. Sebuah kekuatan besar datang dari pedang dan mengalir ke lengan kanan Huang Fuyu. Pergelangan tangannya yang cerah dan mulut harimaunya pecah dan tetesan darah tumpah. Pada saat yang sama, lututnya tidak tahan dengan kekuatan tongkat dan jatuh dengan keras di platform tinggi. Yuer, Xuanzong dari Dantai terbakar dengan kecemasan. Dengan skill ini, kamu masih ingin mengalahkanku. Itu di luar kekuatanmu. Pergilah ke neraka. Mata Fan Chengkun penuh dengan kekerasan. Dia berlutut dengan tongkat di tangan kanannya, dan cincin langit dan bumi di tangan kirinya menyala, dan pedang terbang menusuk tenggorokan Huang Fuyu. Jika dia ditikam, Huang Fuyu akan mati. Pada saat kritis, kekuatan kuno susu yang besar meledak dari tubuh Huang Fuyu seperti semburan. Tiba-tiba, tubuh kurusnya tampak penuh dengan kekuatan tak terbatas. Begitu dia mengangkat pedang di tangan kanannya, dia mengangkat tongkat yang ditekan. Pada saat yang sama, tubuhnya yang berlutut tiba-tiba miring ke belakang. Tiba-tiba, pinggangnya yang lembut tanpa tulang tampak patah, membuat punggungnya menempel di meja. Wah! Pedang terbang itu hampir mengenai dahinya dan memotong beberapa helai sutra hijau yang berterbangan di sekelilingnya. Gerakannya barusan sangat indah dan cepat. Kecepatan cepat mengandung daya ledak yang kuat, yang sangat hias. Jika Huang Fuyu bukan seorang pria di mata publik, jika dia menunjukkan identitasnya sebagai wanita cantik, tindakan membungkukkan punggungnya barusan pasti akan membuat semua pria bersemangat. Saat ini, penggemar Chengkun tercengang. Jelas, dia tidak berharap Huang Fuyu lolos dari malapetaka kematian tanpa cedera. Namun, penggemar Chengkun masih terkejut. Suara mendesing. Bobot kedua dari Formula 10.000 pedang kuno, 10.000 pedang mengejutkan langit. Huang Fuyu berlutut dan bersandar, tiba-tiba berputar di udara dan meledak ke langit. Pada saat itu, tubuhnya sering berkedip dalam kehampaan. Tangan kirinya mencubit segel Dharma di depan dadanya, dan tangan kanannya melambaikannya dengan cepat dan perlahan saat memegang pedang. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, pedang tiga kaki yang penuh dengan kekuatan kuno dan kekuatan cahaya mengembun dengan kecepatan cahaya di sekitar tubuh penarinya. 1, 2. Dalam sekejap, 10.000 pedang dengan kekuatan kuno dan terang muncul di sekelilingnya, diselimuti platform setinggi 1.000 kaki, dengan momentum yang sangat menakutkan. Fan Chengkun mengerutkan kening dan matanya penuh dengan penghinaan. Ini hanya arloji. Lihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Kemudian, penggemar Chengkun, yang awalnya meremehkan, tampaknya menemukan adegan ketakutan, dan penampilannya menjadi bermartabat dan tak tertandingi. Namun, Huang Fuyu, yang telah menginjak pedang terbang di langit, meludahkan kata-kata, 10.000 pedang mengguncang tanah, dari bibirnya yang tipis. Tiba-tiba, 10.000 pedang yang melayang di sekelilingnya mengeluarkan bau kuno. Napas kuno Wandao, penuh dengan ide-ide kekerasan dan suci, tiba-tiba datang dan menyelubungi penggemar Chengkun. Fan Chengkun tersapu oleh atmosfer kuno yang luar biasa. Wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak terkoyak paksa dan ditutupi dengan serangkaian garis darah yang mengejutkan. Jejak darah mengalir keluar dari seluruh tubuh. Yang mengejutkan adalah, meskipun demikian, penggemar Chengkun tidak takut. Sebaliknya, dia mendongak dan mengaum, "Kamu tidak cukup untuk membunuhku." Xuantian melahap. Fan Chengkun menatap Huang Fuyu dengan senyum muram, meletakkan tongkat perak di tangan kanannya, dan kemudian membuka segel menelan yang tersembunyi di kedalaman pikirannya. Merengek. Tiba-tiba, suara melolong hantu dan serigala keluar dari dadanya, dan kemudian pusaran darah seperti kepalan tangan muncul di depan dadanya. Bas! Dalam sekejap mata, pusaran darah meluas dengan hebat. Pada saat itu, angin dan awan melonjak,
dan kavitasi padanya menjadi pusaran raksasa dengan diameter ratusan kaki dan tinggi ratusan kaki. Pusaran air tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan fagositik yang kuat dan tidak terlihat, yang melonjak ke langit, membuat Huang Fuyu menginjak pedang terbang dan tidak stabil. Wajah Huang Fuyu sepucat kertas. Kulit lembut di wajahnya sering bergetar dan tidak teratur. Apa yang membuat jantungnya berdebar adalah dia merasakan darah di tubuhnya mengalir ke hulu dan semua meridian bergetar. Kekuatan sisa yang berasal dari pusaran warna darah yang besar juga menyelimuti ratusan murid seperti Tan Yun di dekat platform tinggi. Cadangan. Sungguh fagositosis yang kuat. Ini mengerikan. Petik 2. Dengan suara panik, ratusan murid istana peri Shenhun mundur dengan ngeri. Sebaliknya, Tan Yun, Mu Mengbaloni, Sue Ziyan, Namong Ruksue, Mimpi Tuoba dari Sekte Abadi-Abadi, Namong Yukin, Su Sisi, Dia Chaoyang dan Li Suyue dari Istana Peri Jiwa Ilahi tidak bergerak. Tapi Tan Yun beberapa orang dapat merasakan dari pusaran menelan warna darah yang besar bahwa kekuatan fagositosis sangat hebat. Pada saat ini, Huang Fuyu, yang terhuyung-huyung di pedang terbang, semakin kuat dan bergejolak dengan kekuatan kuno dan kekuatan cerah. Membunuh. Wah. Huang Fuyu ditangguhkan di sekelilingnya. 10.003 kaki pedang penuh rasa kuno terjalin, seperti tornado kuno, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, menembak jatuh pusaran menelan darah di celah ruang gelap. Ketika tornado pedang kuno mengalir ke pusaran menelan, Huang Fuyu runtuh dengan kecepatan kilat. Namun, Huang Fuyu tidak menemukan bahwa kipas cengkun tertelan di bawah pusaran. Matanya terkejut, dan gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya. Kamu benar. Pusaran menelan warna darahnya sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menelan dan mengabaikan serangan 3 kali lipat di alam jiwa ilahi. Bahkan 4 serangan kuat dari alam jiwa ilahi dapat ditelan dengan enggan. Tetapi sama halnya, ketika dia dipaksa, dia akan menderita gigitan terbalik dari pusaran menelan warna darah. Singkatnya, itu dapat melahap setiap serangan yang kuat di bawah 4 tingkat alam jiwa ilahi. Jika itu melahap serangan dari 4 tingkat kuat dari alam jiwa ilahi, itu akan menjadi bumerang oleh pusaran yang melahap. Sekarang jelas bahwa bobot kedua dari formula pedang Wangu yang dibudidayakan oleh Huang Fuyu sebanding dengan serangan 4 biksu dari roh ilahi. Tidak, itu seharusnya bukan kekuatan kedua, yang sebanding dengan 4 pukulan dari alam jiwa ilahi. Karena pada saat ini, ketika pusaran air menelan 10.000 pedang Huang Fuyu, kipas Cengkun terkejut dan mengeluarkan seteguk darah yang kaya. Fan Cengkun, Patriark memerintahkanmu untuk tidak kalah. Di pavilion, wajah Ruyan sangat berubah dan dia sangat marah. Kamu tahu, begitu kamu kalah, itu berarti Sekte Abadi-Abadi kita telah kalah dari Huang Fusengsong. Kamu harus tahu bahwa Sekte Abadi-Abadi kami telah ada selama 30.000 tahun. Kami tidak pernah kalah dari Huang Fusengsong dalam perang kualifikasi untuk uji coba medan perang para dewa. Jika kamu kalah, kamu akan mempermalukan Sekte Abadi-Abadi. Pada saat itu, jangan salahkan pemimpin sekte kami karena memalingkan wajahnya dengan kejam. Pada saat ini, tidak hanya Ruyan yang sangat terburu-buru, tetapi juga 9 tetua. Anda tahu, di dalam hati mereka, Huang Fusengsong bukanlah yang pertama dari 3 sekte kuno di Gunung Tianjiao 50.000 tahun yang lalu, tetapi memiliki reputasi sebagai sekte kuno. Bahkan, itu telah menjadi sekte Siuxian kelas 1. Tetapi jika Anda kalah dari Huang Fusengsong hari ini, Anda tidak boleh kehilangan muka dan tidak ingin kehilangannya. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Tidak ada yang bisa mengalahkan para murid. Fan Cengkun tiba-tiba menjadi heroik, dan matanya menunjukkan tekad. Para murid tidak hanya akan membunuh lawan mereka, tetapi juga mengalahkan lawan dari Istana Abadi atas nama Sekte Abadi-Abadi. Segel walet 4 kali lipat, beri aku pencerahan. Fan Cengkun mengangkat kepalanya dan mendesis. Kemudian wajahnya berubah. Dengan ranah pemurnian jiwanya, dia hanya bisa membuka segel 3 kali menelan. Namun, pada saat ini, dia memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang dan dengan paksa membuka segel 4 kali lipat. Bas! Tampaknya ketika langit bergetar untuknya, Fan Cengkun mengirimkan ratapan yang tragis. Kemudian, 7 lubangnya mengeluarkan darah, dan napas yang sebanding dengan 5 tingkat keadaan jiwa ilahi memenuhi tubuhnya.
Nafas mengalir ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, kekosongan itu penuh dengan celah jaring laba-laba. Telanlah. Fan Chengkun mengangkat langit dengan kedua tangan. Tiba-tiba, pusaran menelan warna darah, yang awalnya lebih dari 300 kaki, tiba-tiba berubah menjadi mulut besar warna darah yang menakutkan dan menelan Huang Fuyu seperti kilat. Saat Huang Fuyu memasuki mulut berdarah, darah di tubuhnya keluar dari pembuluh darah dan kulitnya. Ketika dia tidak bisa menahan tangis kesakitan, suara cemas Tan Yun datang ke telinganya, "Kakak Huang Fu yang baik, perisai sayap pertama, lalu bunuh. Kamu tidak perlu takut, kamu harus percaya pada dirimu sendiri dan kamu bisa. Bunuh dia. Kakak Tan, aku ingat." Setelah Huang Fuyu berteriak, dia menenangkan pikirannya dan menunjukkan sayap suci dari tirai cahaya. Sayap cahaya suci, perisai sayap. Sepasang sayap putih mengungkapkan makna suci. Setelah mengebor keluar dari punggungnya, sayap panjang itu tiba-tiba melonjak hingga 12 kaki, menyelimutinya. Kemudian, Huang Fuyu, yang ditutupi dengan garis-garis suci emas dan berlumuran darah, merasakan darah mengalir di tubuhnya dan mengalir keluar dari kulitnya, dan memulihkan kedamaiannya. Tetapi, Huang Fuyu menemukan bahwa kekuatan spiritualnya di kolam spiritual tidak terkendali dan hilang dengan kecepatan tinggi. Hanya bernafas, 10% telah hilang. Huang Fuyu menahan kepanikannya. Dengan pedang di tangan kanannya dan bibirnya mengepak, kekuatan cahaya ilahi dan kekuatan besar zaman kuno mengalir dari tubuhnya ke pedang terbang di tangan kanannya. Kecelakaan itu datang lagi. Namun, 60% dari kekuatan kuno dan kekuatan cahaya ditelan, dan hanya 40% yang dituangkan ke dalam pedang terbang. Pada saat ini, kekuatan spiritual di kolam spiritualnya telah ditelan hingga 40%. Ayo. Huang Fuyu tampak cemas dan tubuhnya berlumuran darah dan keringat. Dia harus memberikan pukulan terkuat ketika hanya 10% dari kekuatan spiritualnya yang tertelan di kolam roh. Haha, tidak bisakah kamu bertahan? Wajah Fan Chengkun garang. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal. Kamu akan mati dalam 3 napas. Di paviliun, Tan Tai Xuanzong mengepalkan tinjunya. Dia bertekad untuk menyelamatkan putrinya bahkan jika dia menyebabkan kemarahan publik. Sebaliknya, Ruyan Wuji merasa lega melihat dia bisa menarik kembali sebuah game. Tapi selanjutnya, pemandangan yang muncul membuat andaian tak terbatas di gua es. Fan Chengkun, yang sangat gembira dan mengira dia akan menang, berteriak panik, bagaimana ini bisa terjadi? Ledakan. Di mata ketakutan Fan Chengkun, dengan suara keras, itu adalah mulut raksasa fagositosis warna darah yang dia kendalikan yang pecah berkeping-keping dan hancur. Kemudian, napas yang dibentuk oleh integrasi kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno tiba-tiba mekar seperti matahari terik kuno, yang membuat orang jatuh ke dalam kegelapan singkat. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Keterampilan apa yang telah kamu latih? Bagaimana kamu bisa memecahkan segel menelanku? Fan Chengkun berteriak panik, bercampur dengan rasa sakit. Dia menjadi bumerang dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian, matahari yang terik yang penuh dengan rasa kuno meledak, dan kekuatan sisa yang kuat menyebar menuju kecepatan cahaya di sekitar, yang hampir menghancurkan kekosongan dalam radius 300 kaki, dan muncul potongan-potongan ruang gelap. Berdengung. Prestise kuno yang tersisa telah diselimuti dan ditelan kipas yang terhuyung-huyung Chengkun. Bobo. Ada semburan gelembung di tubuh Fan Chengkun. Dia melihatnya dengan matanya. Seluruh kulitnya retak dan pecah di bawah pengaruh Yu Wei, dan dia terpisah dari tubuhnya. Ah tidak, Fan Chengkun melarikan diri ke panggung dengan tangisan putus asa. Pada saat ini, dalam kehampaan, Huang Fuyu, yang terluka, menginjak pedang terbang dan muncul di hadapan orang-orang dengan pedang. Beberapa saat yang lalu, ketika hanya 30% dari kekuatan spiritualnya yang tertelan di kolam spiritualnya, dia akhirnya berhasil melakukan formula pedang Wangu yang ketiga. Saat ini, kekuatan spiritualnya di kolam spiritual kurang dari 10%. Dia menginjak pedang terbang dan menyuntikkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam pedang terbang. Suaranya yang lemah penuh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, mati. Dia menggertakkan giginya dengan kuat, seperti panah yang tajam, melompat turun dari pedang terbang, dan menusuk kipas Chengkun di leher belakang dengan pedang. Di mata Fan Chengkun,
dia melewatkan sedikit pun tentang keberhasilan pengkhianatan itu. Tan Yun menatap matanya dan tiba-tiba berteriak, "Hati-hati, saudara Huang Fu. Tidak peduli seberapa hati-hati kamu akan mati." Saat ini, Fan Chengkun, yang terluka parah oleh serangan balik, tertawa muram dan melambaikan tangan kanannya. Tongkat perak di cincin surga dan bumi tiba-tiba bertabrakan dengan Huang Fu Yu di belakang. Saat ini, itu berubah menjadi ratusan panah panjang perak, tersebar dan ditembakkan ke Huang Fu Yu. "Yuer, hati-hati." Dalam deru Xuanzong didantai, sayap Huang Fu Yu tiba-tiba menutup di depannya. Namun, kekuatan rohnya tidak mencukupi. Pada saat sayapnya hendak membungkus dadanya, 3 panah terbang perak menembus dadanya dengan 3 helai darah. Dang-dang. Ketika ratusan panah perak yang tersisa mengenai sayap Huang Fu Yu, dengan darah di mulutnya, menunjukkan sentuhan ketegasan dan kelicikan di matanya yang indah, dan memutuskan untuk mengambil rencana. Ketika sayap memblokir semua panah terbang, dia seperti malaikat dengan sayap patah, terbang terbalik oleh dampak panah terbang, dan membuka sayapnya untuk melindungi dadanya. Saat ini, Fan Chengkun, yang juga terluka parah, melihat pintu Huang Fu Yu terbuka. Dia menghabiskan kekuatan susunya, menawarkan pedang terbang di tangan kirinya, terbang di atas ketinggian rendah dan mendekati Huang Fu Yu, menikamnya di tenggorokan. "Haha, itu kamu, bukan aku, yang mati pada akhirnya." Melihat bahwa hidup dan mati putrinya dipertaruhkan, Tan Tai Xuanzong akan segera memulai. Tiba-tiba, dia melepaskan idenya. Di hadapannya, putrinya, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan menepuk keras ke depan. Bang! Klik! Ketika 2 sayap mengenai dada kipas Chengkun, dengan suara patah tulang, kipas Chengkun mematahkan beberapa tulang rusuk, menyemprotkan darah ke mulutnya, dan dipompa sejauh 200 kaki. "Huang Fu Yu, kamu tercela." Fan Chengkun terbang terbalik, mengisap darahnya dan mengutuk dengan samar. Namun, dia lupa bahwa dia adalah yang paling hina barusan. Ketika Fan Chengkun jatuh dalam keputusasaan, matanya tiba-tiba menyala, dari neraka ke surga. Karena dia menemukan bahwa selama dia terbang 10 kaki lagi, dia bisa jatuh dari panggung dan mengambil nyawanya. Menurut aturan, jika satu pihak meninggalkan platform tinggi dan muncul di langit-langit yang lebih rendah, pihak lain tidak dapat mengejar. Bagaimana bisa Fan Chengkun, yang mengira dia akan mati, tidak bersemangat. Adapun kalah duel, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Yang dia inginkan adalah hidup dulu. Tapi kemudian kipas Chengkun jatuh tanpa ampun dari surga ke neraka lagi. Suara mendesing. Huang Fu Yu, yang terluka parah dan dengan darah mengalir di dadanya, mencoba yang terbaik untuk mengipasi sayapnya melintasi langit rendah dan melemparkan pedang terbangnya. Wah, puff. Karena dia terluka dan kekuatan spiritualnya hampir habis, kecepatan tembakan pedang terbang tidak cepat, tetapi dia masih menembus bagian belakang otak kipas Chengkun dengan akurat, bercampur dengan suara retakan tulang dari tengah alisnya. Celepuk. Fan Chengkun segera terbunuh dan jatuh di bawah panggung dengan semburan debu. Melihat pemandangan ini, 5 juta murid tampak kusam dan terdiam sejenak. Setelah itu, mereka gempar. Secara khusus, lusinan murid Sekte Abadi-Abadi membuat raungan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Penggemar kakak bela diri tetua memiliki kekuatan untuk menantang 5 besar di wilayah Shenhun. Bagaimana dia bisa mati? Bukankah itu berarti Huang Fu Shengzong telah kehilangan reputasinya? Bagaimana mereka bisa memenangkan Sekte Abadi-Abadi kita? Pada saat ini, mimpi Tuoba berdiri di bawah panggung melirik Huang Fu Yu di atas panggung, dan ada jejak penghinaan di matanya yang indah. Di pavilion, Ruyan sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu. Di dalam hatinya, tidak masalah jika Fan Chengkun mati. Yang penting adalah kematiannya menyebabkan pertempuran untuk kualifikasi Sekte Abadi-Abadi, yang dikalahkan oleh Huang Fu Shengzong. Anda tahu, Huang Fu Shengzong belum melampaui Sekte Abadi-Abadi selama 30.000 tahun, tetapi sekarang dia menang. Bagaimana tidak marah? Pada saat ini, ketika Xuanzong bersemangat, dia menghilang dari tempat duduknya. Sesaat, dia muncul di platform tinggi, membantu putrinya dan berkata dengan menyakitkan, "Yuer, biarkan aku melihat lukamu." Ruyan Wuji akhirnya menghela nafas lega setelah menonton. Sekarang kekuatan spiritual Huang Fu Yu habis di kolam roh,
dan dadanya ditusuk oleh 3 anak panah. Ini terlihat mengerikan. Ruyan membalikkan tangan kanannya dan meletakkan pil di tangannya ke dalam mulut Huang Fuyu. Segera, Huang Fuyu meraih platform dan datang ke Tan Yun. "Suzerain, bagaimana saudara baik Huang Fu terluka?" Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. "Ini bukan masalah besar." Dan Tai Xuanzong mengerutkan kening, "Tetapi kamu tidak dapat berpartisipasi dalam duel berikutnya dengan Istana Peri Jiwa Dewa." Tan Yun, selanjutnya, apakah menurutmu Xian atau Xiao akan berpartisipasi? Zhong Wuxiao dan Sue Xian menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun menjulurkan tangan kanannya, menyentuh kepala Sue Xian dan berkata sambil tersenyum, "Xian, biarkan Xiao berpartisipasi." Saudara ipar, kamu tidak mempercayai orang lain." Sue Xian berkata dengan marah. Melihat penampilan Tan Yun yang malu, dia bercanda, "Saudara ipar, menggodamu. Orang-orang mendengarkanmu." Itu hampir sama. Suara Tan Yun jatuh. Di pavilion, mata Zugeyu penuh dengan niat membunuh yang tersembunyi. Melirik Tan Yun, dia berkata dengan tegas. "Patriark mengumumkan bahwa dalam 1 jam, saya akan menjaga tantangan di Istana Peri Roh dan Huang Fu Shengzong akan bertarung." Mendengar pidato itu, Tan Tai Xuanzong sangat marah. "Zugeyu, bukankah kamu mulai bersaing untuk mendapatkan tempat pertama setelah istirahat seharian? Bagaimana kamu bisa memberiku waktu 1 jam untuk pulih?"